Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Syariah yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Pendahuluan. Saat ini peradaban umat manusia dalam sisi materi berada dalam puncak kejayaannya. Namun, kemajuan peradaban ini lebih banyak dikendalikan oleh Barat, sehingga berimplikasi pada terjadinya penjajahan peradaban Barat atas dunia Islam. Peradaban Islam yang pernah mendominasi dunia kini tenggelam dikangkangi hegemoni Barat. Kemajuan Barat ini disebabkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu sisi hanya memberi kebahagiaan semula dan pada sisi lain memberi kontribusi bagi munculnya krisis ekologi, krisis kemanusiaan, dan kondisi dunia yang tidak nyaman. Untuk itu, muncul kesabaran untuk melakukan rekonstruksi ilmu pengetahuan melalui proyek besar Islamisasi ilmu pengetahuan. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 kata, yaitu kata Islamisasi, ilmu, dan pengetahuan. Di sini penulis akan menjelaskan satu persatu dari ketiga kata tersebut. Islamisasi artinya adalah pengislaman. Pengislaman dunia bisa juga usaha mengislamkan dunia. 1. Sedangkan ilmu adalah merupakan cara berpikir untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, akan tetapi dari berbagai referensi yang penulis baca bahwa ilmu dan pengetahuan tidaklah sama persis, di mana ilmu lebih luas cakupannya, karena pengetahuan belum pasti dikatakan ilmu, sedangkan pengetahuan sudah barang tentu dikatakan ilmu. Sedangkan pengertian dari gabungan ketiga kata tersebut, sebagaimana menurut Al-Faruqi dalam bukunya Budi Handrianto menyebutkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukannya secara dan membolehkan disiplin itu memperkaya visi dan perjuangan Islam. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Atos ini, Islamisasi ilmu pengetahuan terkait erat dengan pembebasan manusia dari tujuan-tujuan hidup yang bersifat duniawi semata, dan mendorong manusia untuk melakukan semua aktivitas yang tidak terlepas dari tujuan ukhrawi. Bagi Al-Atos, pemisahan dunia dan akhirat dalam semua aktivitas manusia tidak bisa diterima, karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan selalu terkait dengan kehidupan di akhirat. Setelah penulis membahas pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan, maka di sini perlu juga disebutkan apa itu hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan adalah similiarisasi, paraleliasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi, vertifikasi. Kemudian tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua menguasai warisan Islam. Yang ketiga menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan atau Islam dan ilmu pengetahuan modern. Kelima, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Keenam, bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. 7. Meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Kesimpulan,
Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan perlu ditindaklanjuti karena sesuai dengan konsep, prinsip, metodologi yang jelas, yaitu berlandaskan ketauhidan dan keimanan, serta memiliki rencana kerja mengingat keterpurukan dunia Islam saat ini ditingkatkan yang paling parah, sehingga perlu adanya pembaharuan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, di mana pendidikan kita harus diarahkan pada keimanan yang merupakan core dari gagasan tersebut, yang menyebutkan 5 kesatuan, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan kemanusiaan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.